Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari aktivitas memenuhi kebutuhan. Pengertian kebutuhan berdasarkan KBBI, kebutuhan berasal dari kata butuh yang bermakna yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Sedangkan arti kata kebutuhan itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan, dapat berupa tempat, orang, atau semua benda dan yang dibendakan. Jenis-jenis kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah makan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan pelengkap karena akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya radio, buku, dan televisi. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Contoh, membeli jam, tas, atau mobil. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. 1. Kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, apabila sakit maka perlu dirawat. 2. Kebutuhan masa mendatang, merupakan kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. 3. Kebutuhan mendesak, merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya, terkena musibah. 4. Kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu. Kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani seseorang. Contoh, olahraga. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada rohani atau batin seseorang. Contoh, liburan dan rekreasi. Kebutuhan berdasarkan subjek. 1. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasannya akan dirasakan oleh individu atau seseorang. 2. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan setiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, pendapatan, status sosial, selera, dan adat istiadat. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa barang maupun jasa. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan ini, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomis atau uang dan juga bisa secara gratis. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. 1. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak bahkan tidak terbatas serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya udara, sinar matahari, air laut. 2. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya, untuk mendapatkan uang, seseorang harus bekerja dengan pengorbanan fisik dan waktu. 3. Barang ilit merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya adalah api. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. 1. Barang substitusi merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan sama. Contoh, nasi diganti dengan mie. 2. Barang komplementer merupakan alat pemuas yang fungsinya pelengkap. Contoh, handphone dan juga charger. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. 1. Barang produksi, yaitu barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Contoh, tanah digunakan untuk menanam sayuran dan berbagai buah. 2. Barang konsumsi, merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung, yaitu contohnya pakaian, makanan, barang elektronik, motor, dan lain sebagainya.
Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. 1. Barang mentah, yaitu barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat. Sering juga disebut bahan baku. Contohnya padi yang masih perlu diolah menjadi beras dan jadi nasi. 2. Barang setengah jadi adalah barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksi. Contohnya tepung gandum yang masih perlu diproses untuk membuat roti. 3. Barang jadi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya roti, kapas, kemasan, meja, kursi, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.